Kamu pernah bertanya-tanya nggak sih, kenapa meski sudah bekerja keras, hidup masih terasa susah? Kenapa gaji naiknya sedikit saja, tapi tagihan dan kebutuhan terus membengkak? Kenapa kesempatan seolah selalu datang untuk orang lain, bukan untuk kita? Kalau kamu merasa stuck dan bingung, kenapa kemiskinan seakan jadi lingkaran yang sulit diputus, kamu tidak sendirian. Di video ini kita akan bongkar alasan-alasan nyata kenapa kita masih miskin. Bukan cuma karena keadaan, tapi juga karena sistem dan mindset yang tanpa sadar kita jalani setiap hari. Sebelum kami lanjut, jangan lupa ya, subscribe YouTube kami sebagai bentuk dukungan kepada kami, agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Kemiskinan bukan sekedar soal jumlah uang di dompet. Ia adalah cerita panjang tentang kesempatan yang belum merata, sistem yang belum berpihak, dan kadang mentalitas yang terperangkap dalam ketakutan dan ketidakpastian. Kita masih miskin bukan hanya karena keadaan di luar kita, tapi juga karena banyak hal yang harus kita pahami dan ubah, baik dari dalam diri maupun lingkungan sekitar. Namun, di balik tantangan itu ada satu kebenaran yang tak boleh dilupakan. Perubahan selalu mungkin selama kita mau belajar, berani melangkah, dan saling mendukung. Ini bukan akhir, tapi justru sebuah pintu menuju masa depan yang lebih baik. Sebuah panggilan untuk kita semua, untuk tidak menyerah dan untuk terus berjuang. Dan untuk bersama-sama menciptakan dunia di mana kemiskinan bukan lagi nasib, tapi masa lalu. Karena sesungguhnya kekayaan sejati bukan hanya soal harta, tapi soal keberanian dan harapan yang kita bawa setiap hari. Keterbatasan akses pendidikan dan keterampilan, kunci yang sering tertutup bagi banyak orang. Pendidikan sejatinya adalah salah satu pilar terpenting dalam membuka pintu kesempatan dan mengubah nasib seseorang. Namun sayangnya tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Keterbatasan akses ini bukan hanya soal kehadiran sekolah fisik, tapi juga mencakup kualitas pengajaran, ketersediaan bahan belajar, hingga dukungan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan berkembang. Sekolah yang jauh dan fasilitas yang sangat minim. Bagi banyak keluarga di daerah terpencil atau wilayah miskin, sekolah yang layak seringkali berada sangat jauh. Anak-anak harus menempuh perjalanan berjam-jam dengan medan yang sulit, sehingga seringkali mereka lebih memilih untuk tidak sekolah demi membantu keluarga. Selain itu, sekolah-sekolah di daerah ini sering kekurangan guru yang kompeten, sarana belajar yang memadai, dan lingkungan yang aman dan nyaman. Biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Walaupun ada kebijakan pendidikan gratis di banyak tempat, biaya tidak langsung seperti seragam, buku, transportasi, hingga biaya hidup sehari-hari bisa menjadi beban berat bagi keluarga miskin. Hal ini sering menyebabkan anak-anak terpaksa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kualitas pengajaran yang rendah. Sekolah dengan fasilitas minim juga seringkali memiliki guru yang kurang memadai dalam hal kompetensi dan metode pengajaran. Kurangnya pelatihan dan dukungan membuat kualitas pendidikan menjadi rendah, sehingga anak-anak tidak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang sebenarnya mereka butuhkan untuk berkembang. Kurangnya keterampilan praktis dan pelatihan vokasional. Pendidikan formal saja tidak cukup. Di era yang semakin kompetitif ini, keterampilan praktis dan pelatihan vokasional sangat penting untuk membuka peluang kerja dan usaha. Sayangnya, akses ke pelatihan keterampilan ini juga terbatas, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah yang kurang berkembang. Lingkungan dan dukungan sosial yang minim. Selain fasilitas dan biaya, dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar sangat menentukan keberhasilan pendidikan seseorang. Anak-anak
dari keluarga miskin sering menghadapi tekanan untuk segera bekerja, membantu ekonomi keluarga, sehingga pendidikan menjadi prioritas kedua. Selain itu, kurangnya role model dan motivasi juga mempengaruhi semangat belajar mereka. Dampak jangka panjang terhadap siklus kemiskinan. Keterbatasan akses pendidikan ini bukan hanya masalah jangka pendek. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang baik, sehingga pendapatan mereka rendah. Mereka pun sulit mengakses pendidikan berkualitas untuk anak-anak mereka kelak, sehingga siklus kemiskinan terus berulang tanpa henti. Tanpa akses pendidikan dan keterampilan yang memadai, potensi individu tidak akan berkembang maksimal. Ini bukan hanya masalah pribadi, tapi masalah sosial yang perlu ditangani bersama-sama melalui kebijakan yang berpihak, investasi di sektor pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat. Di balik bayang-bayang kemiskinan, kita menemukan fakta pahit bahwa kesempatan ekonomi tidak tersebar merata. Banyak dari mereka yang ingin bangkit dan berjuang, tetapi dinding ketidakadilan dan ketimpangan menghadang langkah mereka. Pasar kerja yang adil bukanlah kenyataan bagi semua orang. Banyak yang terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah tanpa perlindungan dan tanpa kesempatan untuk berkembang. Modal untuk memulai usaha yang seharusnya menjadi jalan keluar seringkali tidak bisa dijangkau oleh orang-orang yang paling membutuhkan. Ketimpangan ekonomi yang mengakar membuat jarak antara yang kaya dan miskin kian melebar. Akses ke jaringan bisnis, pendidikan, dan dukungan finansial menjadi barang mewah yang tidak dimiliki oleh semua orang. Namun di tengah segala keterbatasan ini, semangat untuk berubah dan memperjuangkan peluang tetap hidup. Perubahan memerlukan kerjasama, kebijakan yang berpihak, dan keberanian untuk menuntut keadilan. Karena pada akhirnya kesempatan bukan hanya tentang siapa yang berhak, tapi juga tentang siapa yang mau berjuang untuk mencapainya. Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya penghasilan atau kesempatan, tapi juga cerminan dari sistem yang belum sepenuhnya berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan. Di banyak kesempatan, kebijakan dan program pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung dan pemberdaya justru sering berjalan tidak efektif, bahkan kadang terabaikan. Jaminan sosial yang minim membuat masyarakat rentan ketika menghadapi krisis kesehatan, kehilangan pekerjaan, atau bencana. Subsidi yang tidak tepat sasaran dan birokrasi yang rumit seringkali menghalangi bantuan sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan. Program pemberdayaan yang ada terkadang hanya menjadi proyek sesaat tanpa tindak lanjut dan evaluasi yang serius. Lebih dari itu, sistem sosial yang ada belum cukup inklusif, sehingga kelompok marginal dan miskin sulit mendapatkan akses yang layak ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kemiskinan bukan sekedar keadaan ekonomi, tapi juga warisan yang melekat kuat dalam lingkaran kehidupan sosial dan budaya. Anak-anak yang lahir dan tumbuh di keluarga miskin seringkali mewarisi lebih dari sekadar kondisi finansial yang sulit. Mereka mewarisi lingkungan yang penuh keterbatasan, pola pikir yang terbelenggu, dan tekanan sosial yang membatasi peluang mereka untuk berkembang. Lingkungan sekitar, mulai dari keluarga, tetangga, hingga komunitas, memainkan peran besar dalam membentuk pengalaman dan harapan seseorang. Ketika kesempatan belajar, akses ke pendidikan, atau ruang untuk bermimpi sangat terbatas, anak-anak itu cenderung terperangkap dalam siklus yang sulit diputus. Tekanan sosial juga seringkali menjadi beban tersendiri. Stigma kemiskinan, diskriminasi, dan ekspektasi rendah dari masyarakat dapat menurunkan rasa percaya diri dan motivasi untuk bangkit. Pola-pola ini berulang dari generasi ke generasi, menciptakan lingkaran miskin yang sulit dipecahkan. Namun, lingkungan dan warisan sosial bukanlah takdir yang mutlak. Dengan dukungan yang tepat, mulai dari pendidikan berkualitas, program pemberdayaan yang inklusif,
hingga perubahan budaya yang menghargai potensi setiap individu, lingkaran itu bisa diputus. Kemiskinan bukan hanya soal beberapa banyak uang yang kita miliki hari ini, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola dan mempersiapkan masa depan. Di banyak lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan, kurangnya pemahaman tentang literasi keuangan dan perencanaan jangka panjang menjadi salah satu penghalang terbesar untuk keluar dari kemiskinan. Mengelola uang bukan sekedar menghindari hutang atau menabung sedikit demi sedikit. Ini tentang memahami arus kas, mengenali kebutuhan versus keinginan, merencanakan pengeluaran, dan menyiapkan dana darurat untuk menghadapi hal-hal tak terduga. Sayangnya, banyak yang tidak mendapatkan edukasi dasar ini sejak dini, baik di sekolah maupun dalam keluarga. Investasi dan pengelolaan aset juga seringkali terasa seperti dunia yang jauh dan rumit. Tanpa pengetahuan yang memadai, masyarakat miskin cenderung menghindari risiko yang membuat mereka terjebak dalam siklus konsumsi tanpa pertumbuhan ekonomi pribadi. Mereka tidak tahu bagaimana membuat uang bekerja untuk mereka dan bukan sebaliknya. Perencanaan jangka panjang mulai dari pendidikan anak, kesehatan, hingga masa pensiun seringkali tidak pernah terfikirkan atau terasa mustahil untuk diwujudkan. Akibatnya, setiap kejadian darurat bisa menghancurkan kestabilan keuangan keluarga, mendorong mereka kembali ke titik nol atau bahkan lebih buruk. Dari sini, kita melihat bahwa literasi keuangan bukanlah kemewahan, tapi kebutuhan mendasar. Namun, akses pada edukasi finansial masih sangat terbatas bagi mereka yang paling membutuhkan. Program-program pelatihan yang ada seringkali tidak menyentuh akar masalah atau tidak disesuaikan dengan konteks masyarakat miskin yang unik. Tantangan lain adalah soal mindset dan bukan yang sudah tertanam. Dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian dan kebutuhan mendesak, hidup dari hari ke hari tanpa perencanaan terasa seperti realistis. Belum lagi stigma dan ketakutan gagal yang menghalangi seseorang untuk mulai belajar dan mencoba. Namun semua ini bukanlah hal yang tidak bisa diubah. Dengan edukasi yang tepat, pendekatan yang ramah dan relevan, serta dukungan komunitas, literasi keuangan bisa menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi. Bayangkan jika setiap keluarga memiliki pengetahuan dasar tentang pengelolaan keuangan, investasi kecil, dan perencanaan keuangan. Betapa besar peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih baik. Perubahan ini memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Harus ada komitmen untuk menyediakan akses edukasi finansial yang mudah difahami dan diterapkan. Akhirnya, literasi keuangan adalah tentang pemberdayaan. Pemberdayaan untuk mengambil kendali atas hidup sendiri, untuk merencanakan dan berinvestasi dalam masa depan, dan untuk mematahkan siklus kemiskinan yang selama ini membelenggu. Kemiskinan bukan hanya soal materi, tapi juga soal bagaimana cara kita melihat dan merespon hidup. Faktor psikologis, mentalitas, dan pola pikir seringkali menjadi penghalang terbesar yang tak kasat mata dalam perjalanan keluar dari kemiskinan. Rasa putus asa yang mengakar bisa membuat seseorang merasa tidak ada harapan, sehingga tidak berani mencoba atau berusaha lebih. Ketika harapan hilang, motivasi pun ikut pudar, dan upaya untuk berubah menjadi terasa sia-sia. Takut gagal juga menjadi beban yang berat. Dalam situasi sulit, risiko kegagalan terasa sangat besar sehingga memilih untuk diam di zona nyaman. Meski menyakitkan, dianggap lebih aman daripada mencoba dan jatuh lebih dalam. Selain itu, pola pikir korban yang merasa nasibnya sudah ditentukan oleh keadaan membuat seseorang sulit bangkit. Rasa kurang percaya diri, rendah diri, dan keraguan diri membuat mereka menutup peluang yang datang bahkan sebelum mencoba. Namun, pola pikir bukanlah sesuatu yang tetap. Ia bisa dibentuk, dilatih, dan diubah dengan kesadaran dan dukungan yang tepat. Mentalitas pertumbuhan atau grow mindset, di mana kegagalan dilihat sebagai pelajaran dan kesempatan untuk belajar, dapat menjadi kunci untuk membuka potensi yang selama ini terpendam.
Perubahan pola pikir membutuhkan lingkungan yang mendukung, seperti keluarga, komunitas, pendidikan, yang memberi dorongan positif dan contoh nyata. Program pemberdayaan psikologis dan coaching juga sangat membantu untuk membangun kembali kepercayaan diri dan motivasi. Ketika mentalitas berubah, langkah untuk keluar dari kemiskinan menjadi lebih ringan dan penuh harapan. Orang mulai melihat peluang, bukan hambatan, tantangan, bukan rintangan yang mustahil. Pada akhirnya, perubahan terbesar selalu dimulai dari dalam diri sendiri. Mengubah pola pikir bukan berarti mengabaikan realitas sulit, tapi menguatkan hati dan pikiran untuk terus melangkah maju meski jalannya tidak mudah. Karena ketika kita percaya bahwa perubahan itu mungkin, maka perubahan itu pun pasti akan datang. Kemiskinan tidak selalu berasal dari kesalahan individu atau keluarga. Banyak sekali kondisi eksternal seperti bencana alam, pandemi, dan krisis ekonomi secara tiba-tiba mengubah kehidupan yang sudah rapuh menjadi semakin sulit. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan kekeringan tidak hanya merusak harta benda dan sumber penghidupan, tapi juga menghancurkan akses ke layanan dasar seperti air bersih, kesehatan, dan pendidikan. Pandemi global seperti yang kita alami baru-baru ini menimbulkan krisis kesehatan dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, usaha terpaksa tutup, dan akses ke kebutuhan pokok menjadi terbatas. Masyarakat miskin yang sudah rentan menjadi paling terdampak karena mereka tidak punya cadangan atau jaringan pengaman yang memadai. Krisis ekonomi, baik yang bersifat lokal maupun global, seringkali memicu inflasi, pengangguran, dan ketidakpastian pasar kerja. Hal ini membuat masyarakat miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, keberlanjutan program sosial dan kebijakan pemerintah menjadi sangat krusial. Namun kenyataannya seringkali bantuan datang terlambat atau tidak sampai ke mereka yang paling membutuhkan. Tantangan besar ini mengajarkan kita satu hal penting, ketahanan dan solidaritas. Ketahanan bukan hanya soal kemampuan individu, tapi juga tentang seberapa kuat sistem sosial dan komunitas dalam menghadapi krisis bersama-sama. Solidaritas antar warga, dukungan lembaga kemanusiaan dan kebijakan yang responsif menjadi penopang utama agar masyarakat bisa bangkit dan bertahan dari guncangan tersebut. Kemiskinan yang diperparah oleh krisis bukan akhir dari segalanya. Dengan persiapan, kerjasama, dan kebijakan yang tepat, kita bisa membangun masyarakat yang lebih tangguh, yang mampu menghadapi badai sekaligus meraih masa depan yang lebih cerah. Ini adalah panggilan bagi kita semua, pemerintah, komunitas, dan individu untuk bekerja sama menguatkan fondasi sosial dan ekonomi, agar setiap orang, terutama yang paling rentan, punya kesempatan yang adil untuk bertahan dan berkembang. Karena dalam setiap krisis selalu ada peluang untuk belajar, berubah, dan membangun kembali dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Jika ada yang ingin dibahas di video berikutnya, jangan lupa ya tinggalkan komen di YouTube aku.